Waduh, udah ketemu lagi nih sama aku, Rocky. Ada yang masih ingat nggak? Hmm? Hmm? Wah, pada lupa ya sama Rocky. Biasanya aku bareng sama satu kakak nih. Siapa ya yang tahu? Hmm? Hmm? Kak Peko? Bukan. Aku sama Kak Ocep biasanya. Tapi kemana ya dia? Bantuin aku yuk, panggil Kak Ocep. Kak Ocep! Kak Ocep! Kak Ocep! Hai Rocky, apa kabar nih? Wah, Kak Ocep kemana sih? Aku udah siap dengerin firman nih. Kan aku takut sendirian. Hah? Takut sendirian? Emang kamu nggak berdoa sama Tuhan? Berdoanya pas sekolah minggu doang, Kak. Hah? Berdoanya pas sekolah minggu? Waduh, gak boleh gitu, Rocky. Kita harus selalu berdoa karena Tuhan selalu melindungi kita. Oh ya? Rocky mau dengerin cerita Tuhan melindungi nggak? Mau dong, Kak. Bener. Iya. Oke, kalau Rocky mau dengerin firman Tuhan, syaratnya harus Duduk yang manis. oke. Kalau Rocky duduk yang manis, adik-adik di sekolah minggu juga harus duduk yang Manis dong. Itu bukan duduk yang manis, Rocky. Oh iya. Duduknya yang manis ya adik-adik. Oke. Sekarang adik-adik sama Rocky duduk yang manis ya. Ikutin Kak Ocep cerita. Oke. Sekarang kita mau cerita satu anak Tuhan yang percaya sama Tuhan. Sehingga Tuhan melindungi dia. Mau tahu siapa namanya? Pasti udah banyak yang tahu. Depannya D. Belakangnya L. Ada yang tahu? Bukan dodol ya, bukan. Namanya Daniel. Daniel ini anak yang percaya sama Tuhan dan takut sama perintah Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati. Nah, adik-adik mau kenalan sama Daniel? Mau ya? Kakak punya temennya. Tapi kalau duduknya masih goyang-goyang, Danielnya nggak mau muncul. Coba sekarang adik-adik, duduk yang manis lagi. Daniel ini diberkatin Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan, Tuhan menyertai. Daniel menjadi orang yang berhasil. Sampai teman-temannya nggak suka sama dia. Daniel sangat diberkatin Tuhan. Apa yang dilakukan pasti berhasil. Sampai satu raja, namanya Raja Darius. Dia ini sampai memberikan suatu kedudukan yang sangat tinggi buat Daniel. Nah, karena tadi kakak bilang kakak punya teman namanya Daniel. Adik-adik duduk yang manis, kakak panggilin temannya ya. 1, 2, 3. Halo semua, namaku Daniel. Aku seorang anak Tuhan. Aku ini sekarang bekerja pada Raja Darius. Raja mempercayai aku untuk mengawasi para petugas di kerajaan. Dan sekarang waktunya aku menghadap Raja Darius. Baik sekali pekerjaanmu, Daniel. Mulai hari ini, aku akan memberikan tugas kepadamu, yaitu mengawasi seluruh kerajaanku. Terima kasih Pak Raja Darius. Nah, adik-adik, udah lihat kan Danielnya? Danielnya diberkatin Tuhan. Tapi ada orang-orang yang gak suka sama Daniel.
Karena orang-orang ini benci sama Daniel. Orang-orang ini lagi kumpulin nih. Aduh, mana nih caranya nih buat kalahin si Daniel. Buat Daniel nggak jadi duduk paling tinggi di kerajaan. Dia pikir-pikir, kalau pekerjaan, aku sih pasti kalah. Tapi ada satu nih. Yang pasti kita bisa bikin kalahin. Kalau Daniel itu kan suka berdoa sama Tuhan. Nah, gimana idenya? Si Daniel ini biar dia gak jadi yang paling tinggi di kerajaan. Kita bilang aja sama Raja Darius. Cuman boleh menyembah sama Raja Darius. Gak boleh sama Allah lain. Pasti berhasil nih. Pasti Daniel pasti nggak jadi orang yang nomor 1. Nanti Danielnya kita usulin sama raja. Danielnya masuk goa singa. Jadi langsung dimakan sama tuh singa si Daniel. Tapi adik-adik, Tuhan melindungi ya sih buat anak-anak yang percaya sama Tuhan. Tuhan melindungi karena kita percaya sama Tuhan. Nah, kita lihat lagi ceritanya ya. Drama lanjutannya 1, 2, 3. Wah, aku gak seneng nih. Masa raja cuma memuji Daniel, gak muji kita? Bener banget. Padahal kan kita yang berjasa mengawasi pegawai-pegawai itu. Padahal kan Daniel orang yang kita tawan di negeri kita. Masa kita kalah sama dia? Tapi apa ya kesalahan yang bisa membuat dia jatuh? Wah, kalau soal pekerjaan sih dia paling oke di antara kita. Wah, kalau soal pekerjaan pasti dia nggak ada kesalahan. Tapi kamu sering nggak lihat dia selalu memuji Tuhan? Gini aja. Gimana kita usul ke Raja Darius kalau harus menyembah raja? Gak boleh menyembah sama Allah lain. Terus kalau misalnya ada menyembah Allah lain selain raja, hukuman berat apa yang kita usulin ke raja? Kita usulin aja dimasukin ke goa singa. Biar si Daniel itu lenyap. Ide yang bagus itu. Ayo kita menghadap raja. Raja Darius. Raja Darius. Ada apa? Kalian lari-lari seperti itu? Gini Raja, kami ada usul untuk Raja. Apa itu? Begini usul kami, hendaklah Pak Raja memberikan larangan untuk beribadah kepada dewa atau manusia selain dari Pak Raja. Maka dia harus dilemparkan ke goa singa. Sepertinya itu ide yang bagus. Baiklah, peraturan ini akan dibuat dan tidak akan bisa dicabut lagi. Wah, aku telah mendengar kalau ada larangan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi aku ini kan anak Tuhan dan segala sesuatu yang kuterima hari ini datang daripada Tuhan.
Tapi karena ada larangan ini, aku akan tetap beribadah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Maupun melalui larangan ini, aku akan tetap beribadah pada Tuhan. Haleluya. Amin. Raja, 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 raja. Ada apa? Ini raja, ada orang yang tidak mengikuti peraturan raja. Apa? Siapa itu? Itu si Daniel, raja. Apa? Daniel? Benar raja, ini kami kemarin melihat dia berdoa kepada Tuhannya. Nah, kan Pak Raja, kita saksinya. Daniel harus masuk ke Goa Singa. Sesuai peraturan raja, peraturan ini tidak bisa dicabut. Daniel harus masuk ke Goa Singa. Baiklah. Pengawal, bawa Daniel masuk ke dalam gua singa. Aduh, aku nggak bisa tidur karena aku memikirkan Daniel yang ada di gua singa. Apa Daniel sudah mati ya? Atau dia masih hidup? Lebih baik aku memeriksanya. Aku akan pergi ke gua singa. Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Tuhanmu dapat menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa ini. Sehingga mereka tidak dapat mengapa-apakan aku. Karena aku ternyata tidak bersalah di hadapan Tuhan maupun di hadapan Raja Darius. Syukurlah kamu masih selamat. Pengawal, segera tarik Daniel keluar dari gua singa dan lemparkan mereka semua yang menuduh Daniel melakukan kesalahan. Daniel, aku telah memerintahkan kepada seluruh negeri agar orang-orang takut dan gentar kepada Allah Daniel. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Dia telah melepaskan dan menolong, mengadakan tanda-tanda mukjizat di langit dan di bumi. Dia telah melepaskan engkau dari cengkraman singa-singa. Nah, akhirnya Daniel tetap masuk dalam gua singa. Tapi, apakah Daniel langsung dimakan sama singa? Atau Tuhan melindungi? Tuhan melindungi Daniel karena Daniel berdoa dan percaya kepada Tuhan. Walaupun dilarang sama raja, Daniel tetap memuji Tuhan. Dan Daniel masuk dalam gua singa, rajanya malam-malamnya waktu Daniel dimasukin gua singa, rajanya pusing, aduh kok aku gak bisa tidur ya. Gimana ini? Daniel itu kan pegawaiku yang paling baik. Walaupun dia melakukan kesalahan. Gimana ya? Dia lagi mikir rajanya. Mikir. Sampai besok paginya. Aku gak bisa. Aku mesti lihat si Daniel. Rajanya lihat Daniel di depan gua singa. Daniel. Kamu masih selamat kan Daniel? Danielnya, ada suara nggak adik-adik? Danielnya ada suara. Karena Tuhan melindungi Daniel. Nah, Daniel dari dalam gua singa. Ya Pak Raja, kekalah
hidupmu. Aku masih hidup karena Tuhan melindungi aku. Dan aku tidak bersalah di hadapan Raja dan Tuhan. Wah, Rajanya langsung dengar, Daniel masih hidup. Oke, pengawal. Sekarang angkat Daniel. Kita sekarang masukin tuh pegawai yang nuduh Daniel masuk ke dalam gua singa. Ayo cepat pengawal. Danielnya diangkat dari gua singa dan pegawainya dimasukin. Belum masuk ke dalam paling dasar. Pegawai yang masukin ke Daniel itu ke dalam gua singa. Singanya langsung langsung dimakan sama singanya. Berarti pegawainya langsung gak ada. Habisnya mereka melakukan hal yang buruk, yang jahat. Tapi Daniel percaya pada Tuhan sehingga Tuhan melindungi Daniel. Adik-adik mau kayak Daniel dilindungi Tuhan, ya harus percaya dong sama Tuhan ya. Nah, sebelum dalam aplikasi, kakak punya ceritanya lagi, baca ayatnya dulu. Yuk kita buka semua, Daniel 6 ya. Daniel 6 ayat 26 dan 27. Ayat 27 dan 28. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 28-nya, dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Siapa yang mau kayak Daniel? Percaya sama Tuhan. Jadi melakukan setiap firman Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik sendiri harus percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pasti melindungi. Untuk drama aplikasinya, adik-adik mau lihat lagi? Kita pakai bahasa Inggris dong. 1, 2, 3. Wah, hari Minggu lagi nih. Waktunya aku pergi ke sekolah minggu. Tapi mana ya temanku si John? John! Waduh, di mana ya dia? Udah mau mulai nih kebaktiannya. Daripada aku telat, aku masuk duluan dah. Wah, itu si John. John! Hai Don. Wah, kemana aja sih kamu? Kok nggak pergi ke sekolah minggu? Aduh, iya nih Don. Aku nggak pergi ke sekolah minggu, soalnya nggak ada yang temenin aku di sekolah minggu. Aku takut sendirian di sekolah minggu. Nah, jangan takut John. Soalnya hari ini firman Tuhan menceritakan tentang Daniel di Gua Singa. Tapi aku kan sendiri Don. Apa Tuhan bisa melindungi aku? Pasti bisa dong. Daniel aja dilindungi Tuhan dari singa-singa yang ganas. Apalagi kita, John. Oh iya? Iya, selama kita selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan perlindungan untuk kita semua. Wah, iya deh, Don. Aku minggu depan mau sekolah minggu lagi deh, dengerin firman. Nah, gitu dong. Tapi kalau sekarang aku mau dengerin firman Daniel di Gua Singa gimana, Don? Nah, kamu bisa ikuti ibadah online di YouTube Tabernacle Family Junior.
Oh iya, ada ya Don? Ada John, tapi lebih baik kalau kita datang langsung beribadah supaya kita bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Wah, benar juga ya Don. Minggu depan kita ibadah bareng ya. Nah, gitu dong. Oke deh Don. Sekarang aku mau dengerin firman Daniel di Goa Singa dulu ya. Sampai jumpa minggu depan ya Don. Sampai jumpa John. Bye. Bye-bye. Oke adik-adik, udah dengerin dramanya? Udah dengerin drama aplikasinya? Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Yosef berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar untuk kami percaya pada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan melindungi, Tuhan menjagai kami. Tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan sekarang kami mau aktivitas melakukan pekerjaan kami, aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.